The Earth is 70% water and 30% land. But the entire sky belongs to us. Banyak orang mikir, blokade itu cuma soal ngebom kapal. Wrong! Blokade yang sukses adalah saat gak ada kejadian sama sekali. Saat lawan ngeliat kamu di radar atau di depan mata, lalu mereka mutusin untuk balik kanan karena tahu gak punya peluang. Kita bakal bahas kenapa A-10 Thunderbolt II atau yang sering dijuluki Warthog adalah polisi jalan raya paling efisien di dunia untuk urusan menjaga urat nadi energi global. Bayangkan, kamu adalah pilot di kokpit pesawat seberat 30.000 pon. Di bawah elu nih ada tanker raksasa yang gak mau berhenti, gak bales radio pun, dan terus melaju ke garis blokade. Kamu punya waktu 6 menit sebelum tanker itu masuk ke zona terlarang. Ini bukan soal kamu punya peluru atau enggak nih, tapi soal fisika dan doktrin. Pertanyaannya, kenapa dari semua pesawat canggih Amerika, cuma pesawat tua tahun 70-an ini yang bisa berdiri di garis depan? Padahal, kita punya F-35 yang harganya triliunan atau F-18 yang jadi bintang film Top Gun. Kita bedah datanya secara mendalam. Mari kita melihat dari geopolitik dan mengapa Selat Hormuz adalah mimpi buruk. Sebelum kita masuk ke mesinnya, kita harus paham kenapa tempat ini begitu krusial. Selat Hormuz bukan sekadar genangan air. Ini adalah jalur di mana 20% dari total konsumsi minyak dunia lewat setiap harinya. Nah, kalau jalur ini mampet, harga bensin di pom bensin dekat rumah kamu bisa meroket hanya dalam hitungan jam. Masalahnya, selat ini lebarnya cuma sekitar 21 mil laut di titik tersempitnya. Itu ya sangat kecil untuk ukuran manuver militer. Di sisi lain selat nih, ada Iran dengan doktrin perang asimetrisnya. Mereka tahu mereka nggak bisa menang lawan kapal induk Amerika dalam duel terbuka. Jadi, mereka pakai taktik lebah. Ribuan kapal cepat kecil yang lincah, dipersenjatai rudal atau bahan peledak. Menghadapi ancaman seperti ini dengan pesawat jet supersonik itu, ibarat kamu mencoba ngusir lalat di dalam kamar pakai palu godam. Pakai sapu lidi dong. Nah, kamu bakal ngerusak kamarnya sendiri sebelum lalatnya kena. Disinilah dinamika kekuasaan berubah. Amerika itu butuh sesuatu yang bisa terbang rendah, lama, dan punya nyali buat berhadapan satu lawan satu dengan kapal-kapal kecil tersebut. Dan secara mengejutkan, jawabannya bukan ada pada teknologi masa depan, melainkan pada besi tua peninggalan Perang Dingin. Sebenarnya ada fisika di balik kegagalan jet tempur super canggih ini. Secara matematis, pesawat jet tempur modern seperti F/A-18 Hornet atau F-35 Lightning II justru gagal dalam misi patroli maritim di Selat Hormuz. Kenapa? Karena fisika nggak bisa bohong. Jet tempur modern didesain untuk satu hal, kecepatan dan ketinggian. Mereka ini adalah predator langit yang dirancang untuk menembak jatuh lawan dari jarak puluhan kilometer sebelum lawan itu sempat melihat mereka. Tapi di Selat Hormuz, masalahnya bukan soal siapa yang lebih cepat, tapi siapa yang paling sabar. Masalah utamanya adalah loiter time atau waktu tunggu. Pesawat jet cepat itu didesain untuk intercept atau mencegat dan transit atau lewat. Mereka punya mesin jet yang haus bahan bakar. Data menunjukkan F/A-18 Hornet cuma bisa bertahan di udara sekitar 1,3 jam sebelum dia harus balik ke kapal induk buat isi bahan bakar. Dan biayanya tentu nggak main-main, sekitar $25.000 per jam. Kalau kamu mau jaga selat itu 24 jam non-stop pakai F-18, kamu bayangin deh, berapa banyak duit pajak yang terbakar cuma buat mondar-mandir isi bahan bakar. Bandingkan dengan A-10 atau A-10. Pesawat ini punya sayap lurus yang lebar mirip pesawat capung raksasa. Nah, desain ini bikin dia sangat efisien saat terbang lambat. A-10 bisa nongkrong di atas Selat Hormuz selama 2,5 jam lebih dengan biaya operasional yang jauh lebih murah. Di saat jet canggih harus pulang karena bensinnya tipis, A-10 masih santai aja muter-muter mantau setiap pergerakan kapal. Dia ini adalah maratonis di dunia yang dipenuhi oleh pelari sprint. Lalu ada masalah sea clutter. Di laut yang bergelombang, radar pesawat yang terbang tinggi itu sering bingung.
radar mereka sulit membedakan mana nih kapal kecil yang berbahaya dan mana puncak gelombang laut yang memantulkan sinyal radar. Tapi A10 punya solusi yang lebih praktis. Listening Targeting Pod. Sensor ini nggak cuma mengandalkan radar, tapi melihat spektrum inframerah atau panas mesin. Di mata sensor panas ini, kapal kayu atau fiber milik milisi yang mencoba menyelundup bakal kelihatan menyala terang benderang di tengah dinginnya air laut. A10 nggak butuh radar super mahal yang sering terdistraksi ombak untuk tahu ada yang sedang sembunyi di balik permukaan air. Namun, ada dilema ketinggian, titanium melawan rudal bahu. Di Selat Hormuz, turun rendah itu berbahaya, tapi wajib dilakukan. Kenapa? Karena kalau kamu terbang terlalu tinggi nih, gambar yang ditangkap sensor bakal kehilangan detail penting. Kamu nggak bisa membedakan apakah itu kapal nelayan yang lagi narik jaring atau kapal cepat yang sedang menyiapkan tabung torpedo. Untuk identifikasi positif yang akurat, yang sangat krusial agar tidak terjadi insiden internasional, kamu harus turun ke bawah 11.000 kaki. Begitu kamu turun rendah, kamu masuk ke dalam zona maut rudal bahu atau manpads seperti Misak 2. Ini bukan main-main. Pesawat stealth senilai ratusan juta dolar seperti F-35 punya kulit yang dilapisi material penyerap radar yang sangat sensitif. Sekali terkena serpihan rudal atau tembakan senapan mesin berat kaliber 12,7 mm, sistem elektronik rumitnya bisa lumpuh seketika. Kamu gak mau kehilangan aset seharga 100 juta dolar kan cuma gara-gara ngejar speedboat murah dari bahan fiber? Secara hitung-hitungan asuransi, rugi bandar. Disinilah si buruk rupa A10 menunjukkan taringnya. Pesawat ini tidak dibangun dengan estetika, tapi dengan ketahanan absolut. Pilot A10 duduk di dalam sebuah bak mandi dari titanium seberat 1.200 pon. Titanium ini mampu menahan tembakan langsung dari meriam anti pesawat kaliber 23 mm. Desainnya benar-benar brutal. Bahkan ya, sistem hidrolik dibuat ganda dan jika semuanya mati, pilot masih bisa menerbangkan pesawat ini secara manual pakai kabel baja. Teknologi yang udah ditinggalkan di pesawat modern yang serba digital. Nah, A10 adalah satu dari sedikit pesawat di dunia yang didesain untuk kena tembak, hancur sebagian sayapnya, kehilangan satu mesinnya, tapi tetap bisa terbang pulang dengan selamat. Amerika lebih memilih mempertaruhkan besi tua yang tangguh daripada teknologi masa depan yang bisa hancur oleh satu tembakan keberuntungan dari darat. Di dunia militer, kamu itu nggak bisa langsung main tembak, apalagi di perairan internasional yang sensitif. Ada yang namanya tangga eskalasi atau langkah-langkah diplomasi bersenjata. A10 adalah platform terbaik untuk melakukan ini karena kehadirannya sangat intimidatif tapi tetap terkendali. Nah, langkah pertama dan kedua adalah kehadiran fisik dan komunikasi. Pilot A10 akan terbang rendah, sangat rendah, sehingga kru kapal di bawah bisa melihat dengan jelas moncong meriam raksasanya. Sambil melakukan itu, mereka memberikan peringatan via radio di channel 16 atau 16. Pesan mereka jelas, berhenti sekarang atau tanggung resikonya. Di tahap ini, suara mesin turbofan A10 yang khas sudah cukup buat bikin nyali ciut. Kalau mereka masih membandel, masuklah ke langkah ketiga, peringatan kinetik. A10 akan menggunakan roket APKWS. Ini adalah roket murah yang dipasangi pemandu laser sehingga sangat presisi. Pilot nggak bakal nembak kapalnya langsung, tapi menaruh ledakan itu tepat 50 kaki di depan haluan kapal. Ini adalah bahasa universal yang artinya tembakan berikutnya nggak bakal melesat. Nah, langkah terakhir nih, jika kapal tetap menantang adalah menggunakan sang legenda, meriam GAU-8 Avenger. Bayangkan, sebuah meriam yang saking besarnya saat ditembakkan, dorongannya itu bisa sedikit memperlambat kecepatan pesawat. Meriam ini bisa menembakkan 3.900 peluru per menit. Namun tujuannya di Selat Hormuz bukan langsung menenggelamkan tanker, karena ya itu bakal jadi bencana lingkungan yang luar biasa. Targetnya itu adalah pembedahan taktis. Peluru-peluru itu diarahkan untuk menghancurkan antena radar, jembatan komando, dan mesin luar kapal. Intinya, membuat kapal itu lumpuh dan buta tanpa harus mengirimnya ke dasar laut. Yang bikin makin ngeri nih, sambil menahan tanker besar, A10 harus siap menghadapi taktik swarm atau kerumunan kapal cepat. Ini adalah skenario di mana satu pesawat harus meladeni puluhan target sekaligus dari berbagai arah. Berkat kelincahannya di kecepatan rendah,
A-10 bisa berputar dengan radius yang sangat kecil, sesuatu yang nggak bisa dilakukan oleh F-18 tanpa kehilangan banyak energi. A-10 ini adalah gladiator yang emang lahir untuk dikeroyok di arena yang sempit. Satu hal yang jarang dibahas orang di luar dunia militer itu adalah logistik. Mengapa murah itu menang? Perang bukan cuma soal siapa yang punya bom paling besar, tapi siapa yang bisa bertahan paling lama dengan biaya paling efisien. F-35 butuh tim teknisi yang sangat besar dan peralatan komputer canggih cuma buat ganti oli. Nah, kalau kamu mau mengoperasikannya di pangkalan depan yang terbatas, itu sangat menyiksa sayang. Lalu A-10, dia didesain buat beroperasi dari jalan raya yang rusak atau lapangan rumput di tengah perang. Dia nggak butuh landasan pacu yang mulus seperti meja pingpong. Komponennya banyak yang bisa ditukar-tukar antara sisi kiri sama kanan. Mesinnya sama, kemudinya vertikal sama, bahkan roda pendaratannya. Ini nih yang bikin tim logistik di lapangan bisa kerja lebih satset atau cepat. Di Selat Hormuz, di mana ketegangan bisa berlangsung berbulan-bulan tanpa henti, efisiensi ini jadi kunci. Kamu gak butuh pesawat yang harus masuk bengkel tiap kali habis terbang ya. Kamu itu butuh kuba beban yang bisa kamu sikat habis-habisan setiap harinya dan tetap siap terbang lagi besok paginya. Angkot banget ya. A-10 ini adalah definisi dari pembayar pajak yang bahagia dalam hal nilai manfaat dibandingkan biaya. A-10 ini didesain di tahun 1972. Awalnya buat berburu tank Soviet di Jerman. Siapa sangka di tahun 2026, dia justru jadi kunci-kunci dunia dalam menjaga perdamaian di jalur maritim paling hot di dunia. Pesawat yang dianggap udah kuno ini ternyata punya atribut fisik yang gak bisa digantikan oleh algoritma siluman atau sensor jarak jauh. Ada hal-hal dalam perang yang masih butuh kehadiran fisik, ketangguhan material, dan pilot yang berani turun ke level terendah. Tapi disinilah ironinya. Angkatan Udara Amerika udah punya rencana bulat untuk mempensiunkan pesawat ini antara tahun 2027 hingga 2029. Mereka pengen mengalihkan semua anggaran ke pesawat siluman, kecerdasan buatan, dan teknologi jarak jauh. Bagi para petinggi di Pentagon, A-10 adalah peninggalan masa lalu yang gak punya tempat di medan perang masa depan yang penuh dengan laser dan satelit. Namun, fisika dan realitas di Selat Hormuz berkata lain. Politik mungkin bilang, A-10 harus pergi. Tapi fakta di lapangan menunjukkan belum ada pengganti yang sepadan. Pesawat siluman terlalu mahal untuk resiko serendah ini. Dan drone saat ini belum punya kemampuan untuk melakukan tangga eskalasi sefleksibel pilot manusia di dalam kokpit A-10. Nah, kalau A-10 ini beneran pensiun, pertanyaannya cuma satu. Siapa yang bakal jaga Selat Hormuz? Apakah kita akan mengandalkan pesawat robot yang mungkin bisa diretas? Atau kita bakal maksa jet-jet mewah seharga triliunan rupiah buat melakukan pekerjaan kasar dan mengambil risiko hancur oleh rudal murah? Ini bukan cuma soal pesawat mana yang paling keren atau paling cepat. Ini soal strategi mana yang paling make sense secara duit, logika, dan keamanan nasional. Kadang, untuk menghadapi masalah di masa depan, kita itu nggak butuh teknologi yang lebih baru, tapi kita butuh keberanian untuk mempertahankan apa yang udah terbukti berhasil. Ya, masalahnya dunia terus berubah nih, tapi Selat Hormuz tetaplah selat yang sama sempitnya dan hukum fisika nggak pernah berubah sejak tahun 1972. Setuju? Nah, kalau A-10 beneran hilang dari langit Hormuz, aku khawatir kita bakal merindukan suara dari meriamnya saat keadaan benar-benar genting. Nah, menurut kalian gimana nih Pop Gengs? Apakah mempensiunkan A-10 adalah kemajuan atau justru blunder besar yang cuma menguntungkan produsen pesawat mahal? Kalau kamu lihat lebih dalam lagi, ini sebenarnya bukan cuma soal debat soal satu jenis pesawat, tapi soal filosofi perang itu sendiri. Apakah kita mau mengandalkan teknologi yang serba sempurna di atas kertas atau alat yang udah terbukti tahan banting di kondisi paling kacau? A-10 itu lahir dari kebutuhan yang sangat spesifik, bertahan hidup di lingkungan paling brutal sambil tetap menyelesaikan misi. Dan kebutuhan seperti ini anehnya ya masih relevan sampai sekarang. Masalahnya ancaman di Selat Hormuz gak berkembang ke arah yang rapi seperti yang dibayangkan di ruang rapat.
Kapal cepat kecil, drone murah, ranjau laut, dan taktik gerilya maritim itu justru makin umum karena biayanya rendah dan dampaknya besar. Ini bukan medan perang yang cocok buat pamer teknologi mahal, tapi tempat di mana ketahanan, visibilitas, dan keputusan cepat di lapangan jauh lebih penting. Kalau A-10 benar-benar digantikan, penggantinya harus bisa melakukan semua hal yang sama. Terbang rendah dalam waktu lama, tahan ditembak, murah dioperasikan, dan cukup fleksibel untuk eskalasi tanpa langsung menghancurkan target. Masalahnya, sampai sekarang, belum ada platform yang bisa memenuhi semua itu sekaligus. Drone mungkin bisa patroli lama, tapi mereka masih punya keterbatasan dalam pengambilan keputusan kompleks secara real-time, terutama dalam situasi abu-abu yang butuh intuisi manusia. Jet tempur modern, mereka overkill. Mengirim pesawat seperti F-35 untuk menghadapi speedboat itu seperti pakai sniper rifle buat nembak nyamuk. Bisa sih, tapi nggak efisien ya, mahal lagi. Dan resiko tinggi kalau sampai kena serangan balik yang sebenarnya sederhana. Di sisi lain, ada juga nih argumen bahwa mempertahankan A-10 itu terlalu lama bisa menghambat inovasi. Militer nggak bisa terus bergantung pada platform lama tanpa memikirkan masa depan. Tapi masalahnya, inovasi tanpa solusi nyata di lapangan itu sama aja dengan berjudi. Menghapus A-10 sebelum ada pengganti yang setara bukan langkah yang maju, tapi justru menciptakan celah operasional yang berbahaya. Ini jadi dilema klasik ya, antara kesiapan saat ini dan ambisi masa depan in the future. Dan di tempat seperti Selat Hormuz ini, kesalahan kecil bisa berdampak global. Satu tanker bermasalah aja bisa memicu krisis energi, apalagi kalau eskalasinya salah penanganan. Jadi jawabannya nggak sesederhana maju atau mundur. Kalau A-10 dipensiunkan tanpa solusi pengganti yang benar-benar setara, itu lebih dekat ke blunder sih. Tapi kalau ada platform baru yang bisa mengambil semua keunggulannya bukan cuma di brosur, tapi di kondisi nyata, baru itu bisa disebut kemajuan. Sampai titik itu tercapai, mungkin yang paling realistis bukan memilih antara lama atau baru ya, tapi mengakui bahwa kadang teknologi terbaik bukan yang paling canggih, tapi yang paling sesuai dengan masalah yang dihadapin. Dan untuk Selat Hormuz, masalahnya masih sama seperti puluhan tahun yang lalu. Sempit, tegang, dan gak pernah benar-benar aman.